Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Waalaikumsalam. Kenalin, gue Ayu dari Aliansi Cerahkan Diri dan gue sedang bersama. Mira dari LKHK. Nah, jadi kita pengen bahas apa nih yuk sekarang? Kita hari ini mau ngebahas apa lagi kalau bukan mengenai tentang RUU PKS. Ya, lebih tepatnya soal press release dan juga kajian yang dikeluarkan sama EMUB sebagai salah satu penyelenggara diskusi yang beberapa waktu lalu undang kita ya, tanggal 19 Juli gitu kan. Jadi Mira ini diundang sebagai pemateri di BEMUB, EMUB diundang sebagai pemateri di sana dan menyampaikan argumentasinya sebagai tim yang kontra terhadap RUU PKS. Tapi apa nih Mir yang menarik dari pembahasan ini? Ya, gue pikir ini press release dan kajian ini benar-benar harus dibahas karena pertama kan dia kan penyelenggara yang berusaha untuk nge-cover dua sisi nih, gitu kan. Terus setelah dia nge-cover dua sisi, ternyata dia mengeluarkan sikap yang menurut gue dia nggak mau akomodasi sama sekali pandangan kita sebagai kontra. Jadi kita udah ngebaca press release yang diunggah oleh BEMUB di Instagramnya dan juga kajian ini ya, notulensi kajiannya ya. Notulensi dari kedua pihak, kita udah ngebaca itu semua dan kita mau ngebahas beberapa poin. Nah, jadi menurut lo BEMUB ini nggak mengakomodasi tim kontra RUU PKS itu dari segi mana ini? Ya, jadi salah satu concern utama kita kan RUU PKS ini dia multitafsir ya, gitu. Multitafsir, jadi dia bakalan punya pasal karet yang benar-benar berbahaya gitu kan. Tapi lucunya di sini salah satu pembicara tim pro gitu kan yang diundang sebagai narasumber sama EMUB gitu kan, namanya Bu Lailatul Fitriyah. Dia mengatakan bahwa ya pasal karet itu nanti akan difungsikan untuk melindungi korban katanya. Jadi dia nggak menampik concern kita secara valid bahwa emang RUU PKS itu multitafsir gitu. Jadi dia emang mengatakan bahwa ya emang RUU PKS itu multitafsir dan punya pasal karet, tapi itu difungsikan untuk melindungi hak korban gitu. Wah, berarti bahaya banget dong Mir. Berarti bisa ada tuduhan palsu dong untuk orang-orang yang nggak melakukan kekerasan seksual. Iya, pasal karet itu adalah salah satu isu yang benar-benar besar dalam penegakan hukum. Kalau satu hukum udah mengandung pasal karet, ya berarti dia nggak melindungi siapapun lah, karena dia akan bisa digunakan seenak mungkin ya kan oleh orang yang memiliki akses terhadap power penegakan hukum gitu. Jadi menurut gua ini benar-benar ya ternyata concern kita ya valid dan mereka nggak membantah itu bahwa emang RUU PKS itu multitafsir. Kalau dari lu nih, hal paling menarik yang ada di press release sama kajiannya EMUB nih setelah undang kita dan ngundang dari pembicara tim pro dan pengusung. Nah, kalau menurut gue Mir, yang paling menarik adalah kan kita sebagai tim yang kontra terhadap RUU PKS itu kan berargumen bahwa RUU PKS ini pro terhadap zina dan LGBT. Nah, di press release ini menyatakan bahwa Bu Maria Ulfa Ansor dari Komnas Perempuan di Indonesia itu menyatakan bahwa RUU PKS itu LGBT dan zina itu urusan norma agama, dan sedangkan RUU PKS ini norma hukum. Jadi ya kita di sini cuma ngomongin norma hukum gitu, nggak peduli sama norma agama gitu. Waduh, berarti emang secara khusus dia tidak menginginkan supaya zina dan LGBT diatur dalam norma hukum dong? Iya, artinya mereka nggak peduli gitu dengan suara orang-orang yang peduli terhadap norma agama gitu. Jadi, padahal yang namanya norma agama itu dasar pembentukan hukum juga loh kalau di negara kita. Jadi sudah terbuktikan bahwa sebenarnya rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini memang sebenarnya para pengusung sendiri mengakui bahwa memang ada ambiguitas dan juga pro terhadap zina dan LGBT di RUU PKS. Mungkin dia nggak secara khusus di kajian ini dia nggak ngomong kalau dia pro. Dia ngomong dia cuma sekedar ada dan tidak adanya RUU PKS, zina dan LGBT tetap tidak diatur dalam norma hukum gitu kan. Kan berarti kan simpulannya kan dia tidak ingin itu diatur sebagai norma hukum. Intinya itu sih kalau buat gue yang poin pentingnya bahwa ya emang dia tidak menganggap zina dan LGBT itu sebagai satu persoalan seksualitas di masyarakat, sementara kita menganggap bahwa itu suatu hal yang patut untuk diatur gitu, karena itu adalah persoalan mendasar dalam seksualitas masyarakat.
Ya, jadi Mir, kayaknya memang sebenarnya kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini adalah bahwa dari tim pro sebenarnya nggak ada menampik dan nggak ada argumen yang gimana banget tentang argumen kita terhadap bahwa RUU PKS itu mengandung banyak frasa ambigu, kemudian nggak peduli sama norma agama. Iya, benar. Terus juga sekaligus kita dari Aliansi Cerahkan Negeri mau menyampaikan nih ke BEM Universitas Brawijaya bahwa kita kecewa karena secara akademis kita sudah menyampaikan argumen kontra kita, tapi ternyata di press release BEM UB masih tetap menggunakan argumen pro, ya seolah kayak kita nggak pernah membahas apapun nih di kontra. Padahal kan sebenarnya tugas mahasiswa itu adalah kritis terhadap satu isu, tapi di sini berarti BEM UB sama sekali nggak peduli gitu, nggak ada titik kritisnya gitu. Gimana sih gitu, masa mahasiswa seperti itu gitu. Nah, itu aja. Sekian dari kami. Nantikan video kita selanjutnya mengenai tema-tema kesusilaan, feminisme, dan gender dari Aliansi Cerahkan Negeri. Nantikan aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.